Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofaro Atira dengan NPM 433-7855-2012-30042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS kelompok 5 dengan judul Sistem Inventory Manajemen UMKM Kedai Jus Buah. Proyek ini dikembangkan sebagai solusi untuk membantu pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner, dalam mengelola stok bahan baku secara efisien. Selanjutnya, latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di sektor kuliner, seperti kedai jus buah. Namun, banyak kedai masih mencatat stok bahan secara manual, yang menyebabkan kesalahan pencatatan, pemborosan bahan, dan sulitnya memantau bahan yang hampir kadaluarsa. Nah, karena itu, dibutuhkan sistem digital yang mampu mengelola stok secara otomatis, memberikan notifikasi, dan juga menyajikan laporan secara efisien. Next, di tujuan proyek. Jadi proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem inventory manajemen berbasis web yang membantu pemilik kedai jus buah dalam mengelola bahan baku dengan lebih efisien dan akurat. Jadi sistem ini itu diharapkan dapat mengurangi pemborosan bahan yang mudah rusak, mempermudah pencatatan keluar masuk stok, dan juga serta menyediakan laporan pembelian dan penjualan yang secara akurat. Di sistem kami juga memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama ada login dan manajemen user untuk membedakan hak akses admin dan juga pegawainya. Lalu yang kedua ada CRUD, data bahan, supplier, dan juga produk. Yang ketiga ada stok masuk dan keluar otomatis. Jadi setiap kali ada penjualan, stok akan langsung berkurang. Dan yang keempat ada notifikasi stok dan menipis dan expire. Itu untuk supaya bahan yang hampir habis atau kadaluarsa bisa segera ditangani. Dan yang terakhir ada laporan dan dashboard penjualan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Selanjutnya ada casual loop diagram atau biasa disebut dengan CLD. Nah, diagram ini menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dalam sistem. Di sini ditunjukkan ada reinforcing loop, CLD stok buah. Maksudnya dari reinforcing loop itu, kalau stok buah naik, layanan jadi lebih naik, keuntungan naik, dan bisa tambah stok lagi. Jadi, siklus ini saling memperkuat, makanya disebut reinforcing loop. Sedangkan balancing loop itu kalau stok buah naik, maka penjualannya juga ikut naik. Tapi stok menjadi berkurang. Maka loop ini menjaga agar stok tetap seimbang, jadi disebut dengan balancing loop. Next, teknologi dan tools yang digunakan dalam proyek ini. Jadi proyek ini itu dikembangkan menggunakan framework kode intertiga dengan database MySQL. Proses pengembangan dilakukan menggunakan VS Code dan dijalankan secara lokal dengan XAMPP. Jadi untuk manajemen proyek digunakan dengan Trello, sementara desain muka antar sistem dibuat dengan Canva agar tampilan lebih menarik dan juga mudah digunakan. Selanjutnya, data dictionary. Jadi, data dictionary ini berisi penjelasan tentang tabel atau entitas yang digunakan dalam sistem. Jadi, beberapa entitas penting yang saya gunakan akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di sini ditampilkan ada data dictionary entitas user. Jadi, menyimpan data pengguna sistem, baik admin ataupun pegawai. Selanjutnya ada entitas bahan. Jadi entitas bahan itu untuk mencatat semua bahan baku seperti buah, gula, ataupun susu. Selanjutnya di entitas supplier ini menampilkan tempat bahan baku dari kedai jus buah itu diperoleh dari mana. Di entitas produk itu akan muncul yaitu menu jus yang akan dijual. Selanjutnya di entitas resep produk itu berisi komposisi bahan setiap produk jus yang ada di kedai jus buah. Di entitas stock batch mencatat stok masuk beserta tanggal expire-nya. Di entitas transaksi masuk itu mencatat aktivitas stok harian selama masa penjualan. Selanjutnya di entitas penjualan itu mencatat transaksi ke pelanggan.
Lalu di entitas stok keluar sama dengan entitas transaksi masuk. Jadi di entitas stok keluar juga mencatat aktivitas stok harian dalam masa penjualan. Selanjutnya di entitas waste itu untuk mencatat bahan-bahan atau kemasan yang rusak ataupun dibuang. Dan yang terakhir di entitas notifikasi. Jadi di entitas notifikasi ini akan memunculkan pesan otomatis terkait stok atau expire data. Jadi setelah mendefinisikan entitas, kelompok kami ini membuat IRD untuk melihat hubungan antar tabelnya. Misalnya, satu supplier ini bisa menyediakan bahan, satu produk bisa terdiri dari beberapa bahan melalui tabel resep produk, dan satu transaksi penjualan dapat memengaruhi banyaknya stok keluar. Jadi, IRD ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan database agar data tetap konsisten dan saling terhubung dengan sangat baik. Selanjutnya, di manfaat sistem ini membantu pemilik kedai jus buah dalam mengelola bahan baku secara lebih efisien. Dengan adanya pencatatan otomatis, resiko kesalahan manusia dapat dikurangi, pemborosan bahan dapat diminimalkan, dan keputusan pembelian menjadi lebih tepat. Selain itu juga, sistem ini juga mendukung proses bisnis yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan sangat baik. Baik, di sini ada demo website dari proyek sistem kami. Nah, di sini kita punya halaman awalnya, halaman loginnya. Nah, sebelum login kita akan register terlebih dahulu. Ini ada halaman tampilan registrasi, nama, email, nomor HP, role, password, dan konfirmasi password. Nah, role juga kita punya 3, admin, owner, dan karyawan. Skip, kita langsung ke login. Di dalam database ini kita punya sudah punya adminnya ya, email admin. Nah, kita masukkan ke halaman loginnya. Lalu kita masukkan password dan login. Nah, di sini langsung ke halaman dashboard. Nah, di dalam dashboard ini menampilkan ringkasan total bahan baku, produk jus aktif, total supplier, stok menipis. Nah, lalu juga ada ringkasan penjualan hari ini, penjualan bulan ini, grafik penjualan 7 hari terakhir, produk terlaris bulan ini, peringatan bahan mendekati expire, juga ada penjualan terbaru dan stok masuk terbaru, seperti itu. Nah, di sini kita punya beberapa fitur, yaitu ada di master data ada supplier, bahan baku, produk jus, di transaksi ada stok masuk, penjualan, waste management, dan juga ada laporan-laporan dan stok menipis mendekati expire ya. Di halaman selanjutnya ada data supplier yang menampilkan beberapa supplier yang digunakan di tempat kedai jus penelitian kami. Nah, bisa statusnya bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Dan kita juga bisa menambahkan suppliernya, misalkan kita mau owner itu menambah supplier, di sini bisa menambahkan suppliernya. Lalu di halaman data bahan baku menampilkan nama bahan, supplier, stok, harga satuan, expire, dan juga aksi. Nah, di sini kita bisa mengedit bahan bakunya, lalu bisa disimpan, dan juga kita bisa melihat informasi bahan, informasi stok, dan juga riwayat stok masuk dari bahan baku tersebut. Nah, kita juga bisa menambah bahan bakunya di sini. Nextnya di produk jus menampilkan nama produk, kategori. Nah, di kategori ini bisa dibedakan mana pure juice, smoothies, atau mix atau blend juga. Ada ukuran, harga. Nah, di sini bisa melihat detail produknya atau informasi produknya di sini. Nah, selain itu juga kita bisa dikelola resep. Jadi kita bisa menampilkan daftar bahan dan resepnya ataupun menambahkan resepnya dari bahan, berapa jumlahnya, satuan, dan juga keterangannya. Nah, keterangan itu opsional ya. Oke, selanjutnya di halaman stok masuk akan menampilkan data stok masuk ataupun data pembeliannya. Misalkan kita input stok masuk, di bahan baku kita misalkan pilih strawberry. Nah, di sini misalkan jumlahnya 1 pak. Nah, suppliernya itu dari supplier buah segar. Nah, harga satuannya misalkan 15.000. Nah, total harga itu otomatis masuk dari harga satuannya. Tanggal expire-nya misalkan tanggal 29.
lalu kita simpan dan update stok. Nah, langsung muncul di halaman data stok masuknya. Nah, lalu otomatis bertambah di bahan baku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa strawberry menambah jadi 100 pack seperti itu. Sesuai dengan yang tadi diinput di stok masuk. Lalu ke halaman data penjualan, menampilkan data penjualan. Misalkan kita input nama customernya, contoh Ica. Masukkan nomor HP, lalu memasukkan alamat customer tersebut. Misalkan Ica membeli jus mix buah dengan jumlah 2 misalkan, atau 3, kita tambah item. Lalu misalkan membeli lagi jus apel manis dengan jumlah 2. Nah, kita tambah. Nah, kita simpan di penjualan. Nah, otomatis langsung muncul di data penjualan sistem kita. Lalu kita bisa melihat invoice dari si customer tersebut. Lalu bisa langsung kita cetak atau print invoice-nya seperti itu. Lalu di halaman selanjutnya ada waste management, menampilkan data waste atau data yang terbuang. Misalkan kategori waste-nya itu ada buah busuk, susu expired, atau kemasan rusak. Misalkan kemasan rusak. Tipe itemnya produk jus. Misalkan dari jus mix buah. Nah, jumlah waste-nya itu misalkan satuannya itu botol. Nah, harga persatuannya itu bisa 25.000 dan total nilai waste-nya itu 25.000. Nah, di alasan waste-nya itu karena tadi kategorinya itu adalah kemasan rusak, maka misalkan alasan waste-nya itu kemasan retak saat membuat jus seperti itu ya. Lalu kita simpan dan sudah langsung masuk ke halaman data waste-nya. Nah, di sini juga kita bisa melihat detail waste-nya atau informasi waste-nya dan bisa menyetujui atau menolak dari data waste tersebut. Nah, selanjutnya ke laporan. Misalnya ke laporan penjualan ini menampilkan laporan penjualannya. Misalkan owner ini ingin tahu laporan penjualan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini sudah bisa dilihat di sistem kita. Nah, nanti akan muncul laporan penjualannya dan bisa langsung dicetak atau di print. Seperti itu. Lalu lanjut ke laporan stok, menampilkan laporan stok juga. Misalkan laporan stok bahan bakunya, stok menipis mendekati expire, dan lain-lain. Lalu di laporan pembelian juga bisa menampilkan laporan pembelian dan bisa difilter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu di laporan waste juga menampilkan laporan waste atau laporan bahan atau kemasan yang terbuang, seperti itu. Nah, di bahan stok menipis nantinya akan muncul notifikasi bahan yang stoknya mulai menipis. Nah, di mendekati expire akan muncul bahan-bahan yang mendekati expire. Nah, kita bisa melihat detail bahannya, informasi stoknya, dan riwayat stok masuknya. Selanjutnya di halaman notifikasi akan menampilkan total notifikasi yang belum dibaca, sudah dibaca, dan juga notifikasi hari ini. Nah, kita juga punya fitur manajemen user, profile saya, dan juga logout. Kesimpulannya adalah, sistem inventory manajemen UMKM Kedah Jus Buah merupakan solusi digital yang membantu pelaku usaha dalam mengatur stok bahan baku, memantau masa kadaluarsa, serta menghasilkan laporan yang akurat. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.